Dan pemirsa, secara umum Indonesia diperkirakan masih berada dalam tahap kontrol dalam kurva pandemi corona, ditandai oleh kondisi yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat yang sudah pada disebut katanya ini fase stagnan, dan hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Pak Dono Widiatmoko, dosen senior Universitas Derby, Inggris, yang juga pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia dan siang waktu Manchester, Pak Dono. Selamat sore. Selamat. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Pak Dono, kita bicara bagaimana nih pendapat Anda mengenai kurva pandemi corona di Indonesia untuk saat ini? Sama seperti saya menggarisbawahi perkataan Pak Ahmad Yuryanto yang barusan dikutip di ini, bahwa kita masih belajar terus tiap hari terhadap ini. Kita masih perlu data-data. Kita belum tahu di mana kita, apakah kita sudah melewati masa puncak atau belum. Masih jauh sekali. Kita belum tahu apa. Jadi saya mendukung upaya pemerintah untuk menguatkan upaya pengumpulan data, upaya analisis epidemiologi dan lain-lain, dan kemudian hasilnya bisa di-share. Bukan hanya di gugus tugas, tapi dibagi, diberikan akses kepada akademisi, kepada pemerintah daerah, kepada mereka yang berkepentingan untuk bisa membantu menganalisis hasilnya, termasuk saya yang ada di luar negeri ini. Terima kasih. Karena kita bicara ini semua stakeholder, orang-orang yang punya kepentingan dan punya ilmu tadi di sini memang harus terlibat, karena tidak cukup saja tadi kalau data-data yang kita sajikan, karena banyak sekali pertanyaan Pak Dono terkait data yang real seperti itu. Nah, kalau ada klaim bahwa untuk saat ini di Indonesia kurvanya dalam fase stagnan, Anda setuju dengan klaim ini? Tidak, saya tidak setuju. Kenapa Pak Dono? Stagnan itu adalah dari kasus yang ditemukan mungkin ya, yang dilaporkan, yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yuryanto barusan itu adalah kasus yang terkonfirmasi secara tes PCR. Dan PCR itu jumlahnya terbatas. Reagennya terbatas. Ya, jadi kita tahu itu. kenaikan atau penurunannya itu tergantung dari jumlah reagennya ada di mana, kemana alat tesnya itu disebarkan dan sebagainya. Jadi sebetulnya gini Mas, kalau mau gampang, kalau mau kasus menurun, kasus posisi menurun, alatnya nggak usah disebar Mas, reagennya nggak usah disebar, nggak usah dilakukan penelitian. Artinya jumlah kasus akan menurun. Tapi bukan begitu kan? Bukan, tentunya. Bukan begitu. Yang kasus yang terjadi di lapangan angkanya besar, yang betul orang terjadi banyak, orang mati banyak. Tapi yang dites sedikit, itu dia Mas. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita mengukur, kalau kita semua sudah sepakat sih kayaknya, pemerintah juga sudah sepakat kok semua, bahwa yang penting ada, yang kita ketahui sekarang ini baru puncak gunung esnya, yang muncul angka PCR yang tadi disebutkan 14.265, itu. Itu cuma puncak gunung esnya. Yang di bawah nggak tahu. Siap. Tapi saya kebetulan di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan sekaligus saya memang akademisi di bidang ini, kami sedang mencoba mengestimasi sebetulnya yang di bawah ini berapa sih. Tentu saja nggak bisa sempurna, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang paling bisa dipertanggungjawabkan lah. Tidak ada, dalam hal ini tidak ada ahlinya, Mas Junuk. Tidak ada ahlinya dalam bidang, semua kita adalah pelajar dalam bidang ini. Karena ini memang ya kita tahu ini hal yang sangat baru dan new normal untuk kita semua. Jadi semua sektor tadi belajar dalam menyesuaikan diri dalam pandemi ini. Nah, betul. Pak Dono, termasuk diantaranya pemerintah ya. Saya tidak terlalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu dalam posisi sulit. Mereka dalam informasi yang sedikit, dengan resources yang terbatas, dan tekanan dari publik, tekanan dari politik, semuanya. So saya apresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Saya tidak anti pemerintah, tetapi saya harus memberikan masukan sesuai dengan pengetahuan yang saya punya. Ya, kita apresiasi dengan Pak Jokowi dan para pembantunya dengan kinerjanya. Even US pun, ya, negara adidaya juga punya keterbatasan terkait hal ini. Ya, Pak Dono, kalau bicara data real, kita tahu bahwa keterbatasan di tanah air tadi dengan PCR-nya, laboratorium juga, dan hal-hal terkait seperti tadi angka-angkanya. Anda melihat bahwa
sebenarnya angka yang disajikan hari ini betul tidak kalau sebenarnya ini bukan real hari ini, tapi karena keterbatasan tadi laboratorium dan pemeriksaan, sebenarnya angka yang disajikan hari ini adalah sebenarnya 10 hari lalu, dari data 10 hari yang lalu. Seperti itu? Betul sekali. Nah. Maaf nih gambarnya agak sedikit, tapi suara aja nggak apa-apa ya. Ya, gambarnya agak sedikit. Betul sekali. Bahwa kita harus lihat dari perjalanan penyakit dan teknik penelitiannya, teknik pengumpulan data PCR-nya. Bahwa misalkan ya, ada satu kasus yang dari Sulawesi Utara, misalkan Sulawesi Utara. Maka di tempat pasien tersebut atau PDP, pasien yang dengan gejala yang mau diperiksa PCR, itu alat deteksinya harus dikirim, kitnya harus dikirim ke sana. Kemudian diambil sampelnya, kemudian pakai transport menuju, nggak tahu pusat terdekatnya di mana, kalau ada di Makassar atau di Jakarta, gitu. Prosesnya itu saja berapa lama, kemudian proses di laboratorium berapa lama, dan tumpukannya, antriannya saya pernah di-share Mas Juno, foto yang ada di Balitbangkes, tempat pusat penelitian, pusat deteksi COVID yang ada di Kementerian Kesehatan. Itu Mas, kesian deh. Mereka sudah bekerja di sana 24 jam tugasnya. Sahabat saya, Prof. Aryati Prof. Aryati, ketua provinsi ini pernah memberikan share pada saya informasi bahwa semua jaringan patologi klinik di Indonesia ini sudah keberatan. Maksudnya mereka sudah overload beratnya kerjanya. Artinya apa? Artinya tunggakan kerjaannya itu sudah bertunggak-tunggak. Jadi itu akan menambah waktunya. Jadi waktu ngumpulinnya, transportnya sudah panjang, kemudian ada antrian masuk barang ke laboratorium, dan laboratorium perlu berapa jam untuk memeriksa, kan ada tekniknya, nggak langsung hari itu jadi, dan seterusnya. Setelah itu data itu dari itu dikembalikan ke daerah harus lapor ke gugus tugas dan seterusnya. Jadi memang ada lag, Mas. Saya nggak tahu berapa lama, tapi pasti ada lagnya. Ini sekitar memang 5 sampai 7 hari mungkin. Ya, proses yang agak panjang dan memang tadi birokrasi yang memang sedikit ruwet. Kalau kita bandingkan dengan ASEAN sendiri, kita memang masih kalah dengan Malaysia, bahkan Vietnam pun dengan India pun mereka punya shortcut yang lebih singkat. Kalau US saya dengar bahkan mereka cuma butuh 1 hingga 2 hari untuk mendapatkan hasil baru. Nah, kalau ada argumen nih Pak Dono terkait bahwa penurunan angka ini baru bisa dibilang bahwa pandemi ini let's say akan berakhir ketika 14 hari tidak ada penambahan kasus atau 28 hari, lebih dari 2 minggu kasus ini menurun. Bukan dari hitung-hitungan 1 atau 2 hari terakhir. Benar seperti itu? Saya sepakat kurang lebih dengan itu. Jadi saya belajar dari apa yang dilakukan di Inggris. Di Inggris. Yang di Inggris itu yang dilihat adalah bukan kasusnya Mas sebetulnya. Tapi hospitalisasi. Jadi angka orang yang dirawat di rumah sakit akibat coronavirus. Hospitalisasi, Jadi angkanya dari di awal bulan Maret meningkat sampai dibuat rumah sakit khusus dibuat banyak macam. Ada namanya Nightingale Hospital, kapasitasnya 4.000 di London, di Manchester, di Birmingham, di Glasgow dan beberapa kota. Pertama digunakan, tapi lama-lama ada platonya kira-kira di pertengahan April itu puncak. Setelah itu angkanya menurun. Angka hospitalisasi menurun. Menurun. Dan sekarang itu rumah sakit sudah kosong, Mas. Di Inggris sendiri? Iya, rumah sakit yang khusus tadi. Jadi kayak kalau Indonesia Wisma Atletnya lah. Iya, baik. Wisma Atletnya sudah kosong. Nah, itu pertanda bagus sebetulnya. Pertanda bagus. Artinya hospitalisasi atau rawat rumah sakit itu kan di belakang ya, Mas ya. Iya. Setelah infeksi, orang akan jadi gejala ringan, gejala berat, baru masuk rumah sakit. Betul, gitu kan? betul. Rumah sakit. Jadi kalau rumah sakitnya sudah menurun, artinya di depan-depannya tadi juga menurun juga. Gitu. Jadi saya kira daripada pakai angka PCR positif yang kita tahu tadi jumlahnya questionable ya, dan juga banyak PDP, banyak ODP, tetapi yang pasti rumah sakit penuh gitu, rumah sakitnya rame. Dan sayangnya kematian juga dilaporkan di dinas pertamanan tinggi gitu, di dinas pemakaman tinggi. Jadi kita lihat pakai indikatornya jangan indikator yang PCR. Memang
apa namanya, ini agak sedikit local wisdom gitu ya. Karena secara global yang digunakan adalah PCR. Tapi kita tahu PCR kita terbatas, jadi kita pakai sesuatu proksi yang lain lah. Proksi yang lain berupa angka hospitalisasi. Kalau hospitalisasinya menurun, itu artinya sudah bagus. Artinya penularan sudah menurun karena ada lag-nya antara mulai terinfeksi sampai hospitalisasi. Gitu kira-kira, Mas. Jadi dan itu yang diterapkan di sana ya, di Inggris, di Manchester, dari hospitalized. Salah satunya di Inggris pakai itu, betul. Salah satunya di Inggris. Oke. Pak Dono, mungkin satu nih, Anda praktisi di luar negeri dan melihat kondisi Indonesia saat ini, punya masukan apa atau apa yang bisa kita let's say pelajari dari Inggris sendiri yang bisa menangani COVID ini untuk tanah air? Inggris bukan negara yang ideal, Mas Dino. Inggris bukan negara ini. Tidak ada negara yang ideal. Semua negara coba-coba. Nggak ada yang negara yang ideal. Even New Zealand? Kalau saya bilang tadi, kita semua ini pelajar. Nggak ada orang yang paling ngerti tentang penyakit ini. Semua coba-coba. Misalkan kalau yang full lockdown, itu misalkan Cina lah gitu ya, Wuhan ya, dan New Zealand. Itu full lockdown. Sementara yang satu pihak lagi, Swedia. Swedia itu dibilang doing nothing juga tidak, tapi mereka hanya melakukan isolasi terbatas gitu ya, isolasi terbatas pada pasien dan isolasi terbatas pada orang-orang yang punya penyakit penyerta, komorbiditas dan orang tua. Baik. Tapi yang orang lain-lain silakan, karena sekolah masih sekolah biasa. Jadi seakan-akan nggak ada apa-apa di New Zealand, di Swedia. Kita ada di mana? Kita itu ada di tengah-tengah. Memang patut dimengerti. Patut dimengertinya kenapa? Kita ekonomi harus tetap berjalan. Saya tadi pagi di interview di TV lain, dan begitu videonya dimunculkan di YouTube ya, itu langsung komentar saya diserang habis-habisan. Saya diserang habis-habisan. Seakan-akan saya tidak peduli pada ekonomi, pada saudara-saudara saya yang kesulitan luar saya. Maaf, saya jadi emosian. Nggak apa-apa, it's okay. Karena begini, saya menggunakan ilmu saya, saya menggunakan pengetahuan saya dari sisi kesehatan masyarakat, epidemiologi. Itu kekuatan saya, itu ilmu saya. Tapi saya punya saudara, saya punya kakak, adik yang adik ipar yang di Indonesia dan semuanya. Mereka juga masalahnya sama dengan semua rakyat Indonesia. Semuanya kita berada pada yang sama. Jadi posisinya di situ ya, posisinya di situ. Jadi bottomnya apa yang mau saya kemukakan? Yang mau saya kemukakan adalah kita cari dampak yang paling minimum. Kita semua sudah terdampak. Tapi jangan kita jadi terdampak yang berlebihan. Semua sudah kesulitan kok, tidak ada yang kesulitan. Semua kesulitan, tapi kesulitannya kita atur, kita cari yang resikonya paling sedikit. Nah, pertanyaannya, kalau PSBB ini atau oke lah, kita perlu makan, nggak peduli kita penyakit ini kena atau enggak gitu. Ya, memang mungkin itu ya yang penting. Tapi masalah utama ini musuh kita ini pandemi, bukan ekonomi. Kalau pandeminya nggak dibetulin, ekonominya nggak benar-benar. Kalau kita betulin ekonomi, saya nggak bisa bayangkan berapa jumlah orang Indonesia yang akan meninggal. Dan itu mungkin orang tua kita sendiri, mungkin kakak kita sendiri, mungkin diri kita sendiri. Dengan kata lain, we kill ourselves slowly then. That's it. Di awal itu, saya punya apa lebih baik kita puasa saat kita masih kuat gitu ya, atau kita sakit saat kita kelaparan, mau pilih yang mana? Baik, Pak Dono, terima kasih atas insight-nya, luar biasa. Memang ya tadi kita punya banyak sekali persoalan dan kita minta masyarakat dan semua juga pihak harus lebih dewasa melihat kondisi ini, karena fokus kita pertama tadi adalah pandemi ini, kesehatan di atas segala-galanya. Baik, terima kasih Pak Dono atas waktunya. Ya, selamat bertugas kembali, selamat beribadah. Terima kasih.